Saya terus terang bertanya-tanya, apa Fadlizon ini nggak takut kualat atau gimana? Ya katakanlah dia menjabat sampai mati gitu ya, dia jadi menteri terus gitu ya, sampai 100 tahun lagi misalkan. Katakanlah dia tetap bisa bertahan dan berkuasa. Tapi ya di alam selanjutnya gitu ya, selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya bingung sekali karena antara sedih dan pengen ketawa ketika membaca satu berita bahwa kesimpulan Fadlizon ketika Soeharto dianugerahi pahlawan nasional itu keluarga Gus Dur setuju. Ya buktinya keluarga Gus Dur hadir katanya di acara penganugerahan gelar kepada Soeharto dan juga Gus Dur di dalamnya. Jadi bagi Fadlizon, kehadiran keluarga Gus Dur itu sudah cukup menjelaskan bahwa penganugerahan gelar kepada salah satunya kepada Soeharto itu ya cukup diterima, termasuk oleh keluarga Gus Dur. Saya di satu sisi sedih gitu karena kok bisa ya ada orang yang nggak takut kualat sama sekali. Ya karena Gus Dur itu kan tokoh agama gitu ya, yang bagi sebagian orang ya setengah wali atau wali gitu. Kok bisa Fadlizon kayak main klaim dan mempermainkan keluarganya? Kayak nggak ada takut-takutnya gitu. Kalau saya takut. Saya takut sekali. Tapi ini menjadi lucu karena disampaikan sama Fadlizon yang saya nggak tahu gitu apa yang ada dalam benak dan pikiran dia ketika menyampaikan klaim yang demikian. Ya meskipun pada akhirnya Alisa Wahid atau keluarga Gus Dur langsung menyampaikan respon bahwa nggak ada hubungannya itu. Gus Dur menerima penghargaan karena jejaknya sebagai pejuang demokrasi yang dimulai sejak masih menjadi kiai dan penggerak masyarakat sipil, bukan sebagai presiden. Kehadiran keluarga Gus Dur itu murni karena alasan Gus Dur menerima gelar pahlawan, bukan demi Soeharto. Itu sudah dijelaskan sama Alisa Wahid. Tapi ya gimana ya? Ngadepin orang kayak Fadlizon ini emang ya sulit gitu. Dia bisa main klaim apa saja dan nggak peduli orang lain akan bicara apa setelahnya. Jadi ya bagi orang yang mengikuti politik Indonesia sejak 5 atau 10 tahun yang lalu, mungkin nggak mengejutkan. Fadlizon ya dari dulu nggak berubah, memang ya masih lucu kayak dulu. Fahri Hamzah juga sama. Dulu lucu, sampai sekarang masih lucu gitu, cuma jarang muncul aja gitu. Dan Fadlizon hari ini itu masih orang yang sama, meskipun mungkin secara fisik itu masih agak kelihatan tidak se-fresh 6 atau 7 tahun yang lalu gitu ya. Kalau 7 tahun lalu kan wah kayak greget dia gitu ya. Kayak seger ya. Sekarang agak lembek gitu ya, agak kurang gemuk dikit lah gitu ya. Ya mungkin ada masalah-masalah kesehatan atau memang faktor usia. Tapi secara kelucuan dari pola pikir dan apa yang ada di benaknya itu dari dulu masih sama. Masih orang yang sama. Keluarga Gus Dur bahkan jadi kayak dijebak gitu. Dijebak untuk diberi gelar pahlawan bersamaan dengan Soeharto, supaya apa? Supaya muncul satu keyakinan bahwa keluarga Gus Dur nggak masalah tuh ketika Soeharto dijadikan pahlawan. Dan diklaim wah nggak ada penolakan, keluarga Gus Dur hadir kok. Ya bagi keluarga Gus Dur menghadapi orang seperti Fadlizon memang membingungkan gitu ya, menghadapi kenyataan bahwa Gus Dur dianugerahi gelar pahlawan itu membuat mereka pasti dilema juga untuk hadir dan tidaknya ya, karena barengan sama Soeharto. Tapi kalau nggak hadir ya gimana gitu, karena bagaimanapun Gus Dur itu ya memang adalah tokoh dan memang ya layak untuk diberi gelar pahlawan. Dan kalau keluarga Gus Dur nggak hadir itu kan jadi kayak apa ya, jadi kayak nggak bisa menerima Gus Dur dijadikan pahlawan gitu. Jadi memang serba salah, meskipun kalau hadir jadinya kayak gini. Diklaim nggak masalah katanya. Diklaim setuju aja Soeharto jadi pahlawan gitu kan.
Jadi serba salah untuk menghadapi orang yang semau-maunya sendiri seperti Fadlizon. Dan kita tidak bisa menyalahkan keluarga Gus Dur karena ya berat pasti bagi mereka, tapi kehadiran mereka ya itu memang harus dilakukan, memang harus mereka hadir gitu, karena ya kalau enggak kasihan Gus Durnya, bukan kasihan Gus Durnya ya, kalau enggak kan jadi kayak Gus Dur tidak dihadiri keluarganya ketika dianugerahi gelar pahlawan gitu. Ya tidak bisa kita salahkan keluarga Gus Dur yang hadir kemarin. Toh Alisa Wahid juga sudah menyampaikan pernyataan secara tegas dan keras sekali kepada Fadlizon. Yang saya heran kepada Fadlizon gitu ya, sebagai sesama manusia, kok bisa ya? Kok bisa kayak nggak ada malunya gitu? Karena dia bisa bilang, wah Soeharto itu nggak korup, nggak ada buktinya. Soeharto itu nggak terlibat dalam pembunuhan, penculikan, atau pembantaian, atau kerusuhan, atau masalah-masalah HAM di tahun 98 dan sebelumnya, nggak ada. Itu semua hanya sebatas kecurigaan dan nggak ada buktinya. Oh sebelumnya lebih keras lagi, pemerkosaan itu nggak ada. Itu gimana ya? Gimana caranya Fadlizon bisa hidup tenang sehari-harinya dan kemudian dia membantah satu peristiwa kemanusiaan yang korbannya melibatkan ribuan orang dan jutaan orang menjadi saksi atas masalah-masalah di masa lalu. Ini soal nyawa, ini soal korban berdarah dan pengkhianatan atau orang yang sangat dipermalukan dari kasus tahun 98. Bagaimana Fadlizon masih bisa makan enak ketika semua kenyataan itu kemudian dia bisa bantah hari ini? Saya terus terang kebingungan gitu. Kok bisa Fadlizon itu kayak pede sekali dan nggak tahu malu gitu. Dan apa dia ini nggak mikir ke depan bagaimana nasib dirinya, keluarganya, atau orang-orang di sekelilingnya ketika misalkan dia sudah tidak berkuasa? Apa dia nggak kepikiran gitu? Oh sekarang ya mungkin dia berkuasa, dia seorang menteri gitu ya, nggak pedulilah rakyat kecil mau bilang apa, terserah gitu ya. Oke, kalaupun Fadlizon itu selamat di dunia, di Indonesia, misalkan berkuasa sampai matinya nanti misalkan gitu ya, tapi kan di alam selanjutnya, di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa gitu, kok bisa-bisa gitu. Kok bisa-bisanya bilang Soeharto nggak korup, Soeharto nggak terlibat kasus HAM, pelanggaran HAM berat, nggak ada. Kok bisa gitu? Saya nggak habis pikir bagaimana dia melihat ini hanya sebatas kayak main-main saja. Kalau sekarang dia sebagai menteri, oke lah, dia berkuasa penuh, terserah dia gitu ya. Ya orang berkuasa kan, ya gimana lagi gitu kan. Tapi di hadapan Tuhan kan nanti dia mau beralasan apa dengan segala yang dia lakukan hari ini, apalagi bersinggungan dengan keluarga Gus Dur. Saya terus terang bertanya-tanya, apa Fadlizon ini nggak takut kualat atau gimana? Ya katakanlah dia menjabat sampai mati gitu ya, dia jadi menteri terus gitu ya sampai 100 tahun lagi misalkan. Katakanlah dia tetap bisa bertahan dan berkuasa. Tapi ya di alam selanjutnya gitu ya, saya kebayang kalau Fadlizon mati gitu ya, terus kemudian ketemu Gus Dur di alam sana, wah Gus Dur pasti ketawa. mungkin ketawa Gus Dur gitu. Oh ini nih kemarin ngerjain keluarga saya. Fadlizon anak baru datang. Saya nggak kebayang gitu bagaimana perasaan Gus Dur hari ini ketika keluarganya kayak dipermainkan sama Fadlizon dan tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut sedikit pun. Ya mungkin di dunia ini Fadlizon berkuasa, dia bisa melakukan apa saja, dia nggak takut dengan masalah-masalah hukum, spiritual atau apapun lah selama di dunia, selama dia masih berkuasa. Tapi kan pertanyaannya, di alam selanjutnya, kalau dia bertemu dengan Gus Dur nantinya,
Yakin nih Fadlizon nggak butuh bantuan Gus Dur atau gimana? mau menghadapi malaikat sendirian gitu ya. Saya nggak kebayang gitu. Saya nggak kebayang mengerjai atau membuat keluarga Gus Dur jadi seolah-olah setuju dengan penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto. Itu benar-benar menyakitkan sekali. Ya bagaimanapun Gus Dur adalah orang yang bijaksana, keluarganya juga sama hari ini, meskipun sudah diperlakukan seperti itu, mereka masih ya berkomentar dengan terukur dan sangat menghormati. Ya begitulah keluarga Gus Dur gitu. Cuma kan pada akhirnya semua yang dilakukan oleh Fadlizon hari ini dia harus bertanggungjawabkan, dan nggak ada yang pasti di alam sana. Ya kalau di sini iya kamu berkuasa. Ya tapi selebihnya kita doakan almarhum Gus Dur bisa senantiasa berada di sisinya. Kita doakan Al-Fatihah untuk Gus Dur. Dari lintas agama boleh mendoakan sama-sama kepada Gus Dur. Ya mungkin itulah hikmahnya, menjadi sebuah pengingat bagi kita semua untuk mendoakan atau tawasul. Ya semoga ke depan negeri ini tetap baik-baik saja, meskipun secara prosesnya hari ini membuat kita jadi bingung antara sedih atau pengen ketawa gitu. Karena tak terbayangkan di benak saya sebelumnya Gus Dur rombongkan dengan Soeharto untuk diberikan gelar pahlawan. Itu lelucon atau itu kerjaan orang-orang yang memang punya banyak rencana. Tapi ya sekali lagi kita cuma rakyat biasa, mau gimana lagi? Terserah orang yang berkuasa, suka-suka mereka lah gitu ya. Kita hanya bisa melihat bahwa mungkin mereka akan kualat, mungkin mereka akan mendapatkan balasan, tapi kalaupun tidak, ya mungkin di alam sana. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.